Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin-nari wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa aman. Apalagi saat ini kita Allah karuniakan hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwahkan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid, di mana di pertemuan Ramadan lalu kita sudah bahas 2 dalil dari bab pertama. Maka kita lanjutkan dengan dalil yang ketiga mengenai wajibnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mu'alif menyebutkan dalil yang ketiga, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewasiatkan, telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan hendaklah kalian, jika mereka sudah kibar, yaitu usia tua, janganlah kalian mengucapkan kepada mereka dengan ucapan uffin, yaitu ucapan ah, ya, dengan ucapan ah. Wala tanharhuma, kemudian janganlah kalian, ya, tanharhuma, yaitu kalian mengangkat suara di hadapan mereka. Janganlah kalian mengangkat suara di hadapan mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaklah kalian rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang.
Dan hendaklah kalian mengucapkan kepada mereka berdua qaulan karima, yaitu ucapan yang baik, ucapan yang indah. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah kalian merendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sisi pendalilan dari ayat ini, surat Al-Isra ayat 23 dan 24 adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, sudah mewasiatkan, sudah memerintahkan kepada kita semuanya, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kemudian di sini qala al-Mujahid qadha yakni wasa. Imam Mujahid menafsir ayat ini, makna qadha di sini adalah wasa, yaitu mewasiatkan. Ya, maknanya mewasiatkan. Wa qadha wa kadza qara Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Mas'udin wa ghairuhum wa Ibnu Jaririn an Ibnu Abbasin wa qadha rabbuka yani amara. Demikian juga Ubay bin Ka'ab dan juga ulama yang lainnya seperti Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya makna qadha di sini adalah wasiat. Jadi Allah mewasiatkan kita agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ibnu Jarir beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, makna wa qadha rabbuka ay amara rabbuka, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Apa perintahnya? Alla ta'budu illa iyyahu. Ya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna Allah ta'budu illa iyyahu ini semakna dengan la ilaha illallah. Ya, makna Allah ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, ini semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wan nafyul mahsu laisa tauhidan. Kita jika hanya menolak, ya, meniadakan Tuhan itu bukan disebut tauhid. Jadi kalau hanya menolak Tuhan saja, menafikan Tuhan saja, maka ini belum disebut tauhid. Wa kadzalikal isbatu bidunin nafyi. Begitu juga kalau kita hanya menetapkan Allah, ya, zat yang berhak kita sembahi, tanpa menafikan Tuhan-Tuhan yang lainnya, maka ini juga bukan disebut at-tauhid. Ya, fala yakunu tauhidu illa mutadamminan lin-nafyi wal isbat. Wa hadha huwa haqiqatu tauhid. Maka tauhid yang benar adalah hendaknya kita menetapkan satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan, meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid yang hakiki. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengaku bertauhid, ya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengakui, ya, bahwasanya Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah itu boleh, berarti tauhidnya tidak benar. Berarti tauhidnya tidak benar. Bahkan Islamnya pun perlu dipertanyakan. Ya, Islamnya perlu dipertanyakan. Karena seorang yang muslim, seorang yang mengaku Islam, ya, kalau kita memaknai Islam itu dengan benar, Islam itu istislamu lillah. Ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya.
Jadi kita tidak cukup hanya menjalankan perintah Allah tanpa bara'atu minasyirki wa alihi, tanpa kita mengingkari perbuatan syirik dan mengingkari para pelaku syirik. Jadi Islam yang benar itu tunduk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang ketiga hendaknya mengingkari perbuatan syirik, wal bara'atu minasyirki, mengingkari perbuatan syirik, menjauhi perbuatan syirik, wa ahlihi, dan juga mengingkari para pelaku kesyirikan. Ya, mengingkari para pelaku kesyirikan. Maka jangan sampai di dalam hati kita yang mengaku bertauhid, yang mengaku agama Islam yang paling benar, tetapi kita mengakui agama-agama yang lain itu juga benar, agama-agama yang lain juga bisa masuk surga. Karena dengan datangnya Nabi Muhammad semua agama terhapus. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi sisi pendalilan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, ya, yaitu agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengakui ada tuhan-tuhan yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, ayat ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Jadi Allah menggandengkan menyembah Allah juga hendaknya orang yang menyembah Allah itu berbuat baik kepada orang tuanya ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi ihsana, yaitu dengan sebaik-baiknya. Bahkan perintah untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini juga berlaku pada syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Berlaku pada agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah kisahkan tentang syariat Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah berfirman, "Wa id akhadha mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa alaihi wasallam, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Ini syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam atau syariat yang berlaku Bani Israel. Ya. Kemudian juga syariat yang berlaku pada kaum Nasara, ya, kaumnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Isa berkata, yang Allah abadikan dalam surat Maryam ayat 31-32, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barron biwalidati. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk bis salati waz zakat, agar saya mengerjakan salat dan membayar zakat. Ma dumtu hayya, selama saya masih hidup. Ya, selama nyawa masih di badan. Wa birron biwalidati, dan hendaklah aku berbuat baik, berbakti kepada walidati, kepada ibuku. Jadi di dalam agama-agama samawi, dalam agama-agama langit, agama yang Allah turunkan kepada para nabi, semuanya memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau ada orang yang mengaku bertauhid namun durhaka kepada orang tuanya, berarti dia tidak memahami syariat Islam dengan benar. Atau sebaliknya, ada orang yang berbakti kepada orang tuanya dengan luar biasa, namun dia tidak bertauhid kepada Allah, maka dia juga tidak bagus dalam beragama. Karena agama yang benar selain menyembah Allah, juga berbuat baik kepada orang tua. Selain berbuat baik kepada orang tua, kita wajib menyembah Allah saja dan juga tidak menyekutukan dengan selainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepada Allah, hendaknya juga bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liwalidayka, dan hendaklah kalian juga bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ayat ini sangat jelas ya, memerintahkan kita hendaknya bersyukur kepada Allah dan jangan lupa untuk mensyukuri ya kebaikan-kebaikan orang tua. Hendaknya berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan orang tua kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menggandengkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu dengan ridho kedua orang tua kita. Di mana dalam hadis riwayat Imam Hakim nomor 7249 dan juga Imam Ibnu Hibban nomor 429 dan juga Imam At-Tirmidzi nomor 1899 diriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha rabbi fi ridal walidain wa sahtur rabbi fi sakhatil walidain. Ketahuilah bahwasanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga terletak kepada orang tua. Maka selain kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga mencari ridho orang tua kita. Ya, selama dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang sesuai, selaras, sejalan dengan syariat Islam. Namun jika kedua orang tua kita menjalankan perintah yang tidak sesuai dengan perintah Allah, bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tidak boleh taat atas perintah orang tua kita, namun tetap kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ya mengkaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabat, di mana sahabat ini minta agar bisa berjihad bersama Rasulullah SAW, agar bisa pergi ya ke medan perang ya bersama Nabi Muhammad SAW, di mana jihad itu adalah amaliyah tertinggi dalam Islam. Ya, dirwatu sanami al-jihad. Amalan tertinggi dalam Islam itulah jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal dalam keadaan mati syahid, tidak perlu dimandikan, ya tidak perlu disalatkan, langsung dikuburkan. Ya, agar segera mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Namun ya, karena sahabat ini ibunya masih hidup, ya, ketika ditanya apakah ibumu masih hidup, apakah orang tua masih hidup? Iya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi Muhammad? Al-jim rijlaha fasammal jannah. Wahai sahabat, lazimilah, menetaplah pada kaki ibumu. Berbaktilah kepada kaki ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Fasammal jannah. Di sana ada surga. Ya, di sana terletak surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah nomor 2781 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian mari kita lihat makna wabil walidaini ihsana. Kata ihsan ini bagi yang belajar bahasa Arab, ini maknanya i'rabnya adalah maf'ulun mutlak. Ya, jadi fiilnya itu dibuang. Di mana asalnya itu ahsinu bil walidaini ihsana.
Ya, namun Allah tadi mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Tidak ada kata ahsinu. Nah, kalau kita tulis secara lengkap itu wa ahsinu bil walidaini ihsana. Artinya apa? Di sini maf'ul mutlaq sini fungsinya adalah untuk menekankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan ihsana, dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya cukup berbuat baik saja, tidak. Tapi ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi Allah menyuruh kita apa? Yaitu agar kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ihsan kepada orang tua itu mencakup ihsanul fi'liyah wal ihsanu qauliyah. Yaitu ihsan dalam perbuatan, ya berbuat baik dalam bentuk perbuatan, dan juga berbuat baik dalam bentuk qauliyah, perkataan. Ya. Di mana Allah nanti menekankan dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa bil walidaini ihsana ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana kama qada bi ibadati wahdahu la syarikalah, ya. Wa kama qala Allah taala fi ayatin akhar wa anishkur li walidayka ilayyal masir. Maka maknanya di sini adalah apa? Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua kalian ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ya, selain kita menyembah Allah, maka wajib kita memuliakan, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita ihsana, dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya, terlebih ketika mereka sudah mencapai masa tua renta. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, imma yablughanna 'indakal kibaru, ya, ketika kedua orang tua itu sudah tua, ya, sudah tua, ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau kedua-duanya, ya, fala taqul lahum uffin, jangan engkau mengatakan ah. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita lebih menekankan lagi berbakti kepada orang tua kita di masa tua atau di masa renta mereka? Karena di masa tua itulah biasanya orang tua, ya, semakin lemah, ya, kemampuannya semakin berkurang secara fisik. Dia belum tentu mampu bekerja kembali. Secara materi mungkin dia juga banyak kekurangan. Ya, kalaupun seandainya materinya mampu, fisiknya juga mampu, namun mereka juga butuh teman untuk ngobrol. Ya, butuh teman untuk bicara. Ya. Butuh teman untuk berkeluh kesah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang tua semakin tua maka semakin butuh perhatian yang besar untuk berbakti kepadanya, bukan malah semakin ditinggalkan. Ya, di mana kadang perbuatan atau perilaku orang yang semakin tua itu seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil. Maka sebagai anak, kita sebagai anak, perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya, agar nanti kita diperlakukan oleh anak-anak kita sebagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. May yajra yaksud, siapa yang menanam dia akan mendapatkan atau menuai dari tanaman tersebut. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, tentu anak-anak kita melihat, Masya Allah, ayahku berbakti kepada nenek dan kakekku, ibuku Masya Allah menghormati, ya, melayani, ya, kakek dan nenekku. Maka aku nanti akan juga melayani orang tuaku sebagaimana orang tuaku melayani kakek dan nenekku. Ya, ini yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, ayat ini menjelaskan hendaknya ketika orang tua sudah tua renta, diajak berkumpul, diajak tinggal dengan kita. Ya, diajak berkumpul, tinggal serumah dengan kita, bukan malah justru dia di rumah sendiri, kita di rumah sendiri. Apalagi kalau rumahnya berdekatan, ya, atau rumahnya di rumah itu dia hanya berdua, atau tinggal ibu saja, atau tinggal bapak saja.
ajak untuk berkumpul. Kenapa? Karena Allah mengatakan indakal kibar, yaitu mereka ada di sisimu. Ya, mereka tua ada di sisimu. Ya, bukan malah lempar tanggung jawab. Udah ibu ajak aja tinggal sama kamu kakak. Ya, atau kakaknya, "Dek, itu ibu di rumah sendirian tuh, bawa aja tinggal sama kamu." Ya, ada video yang sangat indah di Arab Saudi, adik kakak mengadu kepada mahkamah. Ya, mengadu kepada pengadilan. Bukan mengadu warisan, tetapi mengadu untuk siapa yang berhak mengajak tinggal ibunya. Karena anak ini ingin berbakti kepada ibunya. Dua-duanya ngadu kepada polisi, dua-duanya ngadu kepada mahkamah pengadilan. Ya, karena merasa paling berhak menanggung atau melayani ibunya. Kalau kita mengadu kepada polisi adik kakak rebutan warisan, padahal ibunya masih hidup, yang meninggal bapak. Ya, bahkan ibunya pun dipenjarakan atau diadukan kepada polisi. Ini yang terjadi di negara kita. Kenapa ini semua terjadi? Karena ya kaum muslimin malas untuk menuntut ilmu. Ya, dan ini tanaman orang tua. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya dengan benar, anak hanya dibekali ilmu dunia. Ketika sudah dewasa, mereka tidak peduli dengan orang tua. Maka mari, sebelum anak-anak kita dewasa, sebelum anak-anak kita memiliki keluarga tersendiri, tanamkan agama yang benar. Kalau kita tidak bisa mendidik, ya di rumah masukkan sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan Islam dengan benar. Masukkan pesantren-pesantren ya yang mengajarkan Islam dengan benar. Minimal kalaupun tidak sanggup karena tidak mau berpisah kepada anaknya, ya undang ustadz untuk memberikan privat agama, tahsinnya dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Dan tentunya kita ingin memiliki anak yang berbakti kepada kita. Ya, nah, maka sungguh mengherankan kalau seorang ibu bisa mengayomi, ya bisa menghidupi, bisa mengkasih sayangi 10 anak. Ya, 20 anak. Namun 20 anak, 10 anak, 5 anak tidak mampu mengayomi seorang ibu. Ya. Kemudian yang keempat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kalian yaitu mengatakan kepada kedua orang tua kalian yaitu uffin. Ya. Ai la tasma'uhuma qawlan syai'a hatta wala ta'fifu alladhi wa'adna maratibil qawli syai'. Artinya janganlah kalian ya mengucapkan, memperdengarkan kepada orang tua kalian ucapan yang jelek, walaupun itu sekedar ucapan di mana ucapan ini merupakan ucapan jelek yang paling rendah. Ya, ucapan "Nak, tolong nak, mama dibelikan sesuatu ke warung sebelah." Mama nyuruh melulu. Ya, ucapan ini ucapan jelek yang terendah. Apalagi sampai membentak kedua orang tua kita. Apalagi sampai memarahi kedua orang tua kita yang sudah tua renta. Ya, Allah melarang. Ucapan jelek yang rendah saja dilarang, apalagi ucapan yang lebih jahat lagi, lebih buruk lagi. Ya, nam. Kemudian maka segala perkataan maupun perbuatan, bahkan lirikan mata atau sikap yang menunjukkan kejengkelan kita kepada kedua orang tua kita, ini termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Saya ulang kembali, ya, raut muka yang tidak suka dengan orang tua kita, ya, atau lirikan mata, tatapan mata yang menunjukkan kebencian kepada orang tua, ini juga bagian dari bentuk durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua kita. Ya, nam. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang kelima, Allah memerintahkan kita untuk berkata yang lembut, berkata yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya, orang tua kita lebih berhak untuk mendapatkan kata-kata yang indah dari diri kita. Orang tua kita lebih berhak untuk kita memilih ucapan-ucapan yang lembut, yang penuh penghormatan daripada tutur kata yang kita berikan kepada guru kita, daripada tutur kata yang diberikan kepada anak istri kita,
daripada tutur kata yang diberikan kepada sahabat kita atau bahkan atasan kita. Orang tua kita lebih berhak untuk kita pilihkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat mereka senang. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa qul lahuma qaulan karima. Hendaklah kalian ya berkata kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Ya, ucapan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, Allah memerintahkan kita untuk tawadhu. Ya, untuk tawadhu, rendah diri di hadapan kedua orang tua. Jangan sampai kita sombong, merasa tinggi di hadapan orang tua kita. Ya, jangan sampai kita merasa tinggi di hadapan kedua orang tua kita. Baik dalam ucapan, baik dalam sikap. Ya, apalagi mohon maaf, zaman sekarang kita hidup di akhir zaman, begitu banyak kaum muslimin yang sibuk dengan urusan dunia. Kadang orang tua kita di kampung kita ajak tinggal di sini atau tinggal dengan kita tujuannya agar ada anak kita yang mengasuhnya. Ya, kadang ada anak yang memang mengajak ibunya tinggal tujuannya supaya bisa mengasuh cucunya. Ya, hati-hati. Maka kalau kita niatnya seperti ini, apa bedanya kita menjadikan, mohon maaf, pembantu bagi orang tua kita? Sudah dia mendidik kita, membesarkan kita, masih disuruh mendidik, membesarkan cucunya. Waliyadzubillah. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan orang tua kita tentu senang. Ya, senang karena apa? Karena dia punya cucu. Ya, tentu senang dia punya cucu. Namun niat kita untuk mengajak orang tua kita tinggal di rumah kita demi agar cucu ini dididik oleh neneknya, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Justru ketika kita mengajak orang tua kita agar kita bisa memberikan penghidupan yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya kita tawadhu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata dalam surat Maryam ayat 32, wa birran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku agar berbakti kepada ibuku, wa lam yaj'alni, dan tidak menjadikan aku jabbaran, orang yang sombong, syaqiyya, lagi suka membuat celaka orang tua. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, hendaknya kita tidak menjadi anak yang angkuh, yang sombong. Ya, sebagaimana Isa alaihissalatu wassalam berkata walam yaj'ali jabaron syaqiyya, di mana Imam Ibnu Katsir mengatakan yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku orang yang sombong dan angkuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk berbakti kepada ibuku, ya, yang bisa menyebabkan aku celaka, yaitu masuk neraka. Jadi gara-gara kita sombong, kita congkak, kita durhaka kepada orang tua kita, akan menghantarkan kita ke dalam neraka. Ya, nam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Dan hendaklah kalian ya berlaku tawadhu. Ya, hendaklah kalian berlaku tawadhu kepada orang tua kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-7 ya yang dapat kita petik dari ayat ini adalah yaitu perintah untuk mendoakan kedua orang tua kita bukan hanya di saat sudah meninggal. Bahkan ketika masih hidup pun kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Ya, ketika masih hidup pun kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, ya sayangilah mereka berdua, fi kibrihima wa inda wafatihima. Yaitu kita mendoakan orang tua kita di saat mereka ya sudah menginjak tua renta dan juga di saat mereka sudah meninggal dunia. Ya, nam. Kemudian yang ke-8,
Perintah Allah untuk mengingat kebaikan kedua orang tua sebagaimana susahnya mereka merawat kita, susahnya mereka mendidik kita, susahnya mereka menghidupi kita, ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, hendaknya kita tidak malu, ya, tidak jijik seandainya orang tua kita tua renta sakit, kemudian mereka tidak bisa mandi, mereka mohon maaf buang hajat sembarangan. Hendaknya kita sebagai anak tetap melayani orang tua kita, mohon maaf mencebokinya, memandikannya, ya, karena fasammal jannah kata Rasulullah, di sanalah letaknya surga. Ya, di sanalah letaknya surga. Dan banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya, ya, kalau ini tadi ayat, maka kita bawakan juga dalil berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallam lamma saidal mimbar qala. Dalam riwayat Anas bin Malik dan lainnya disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ketika dia naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Ya. Jadi tanpa ada sebab Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Faqalu ya Rasulullah ala man amanta? Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Qala atani Jibrilu faqala ya Muhammad raghima anfu imri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ya, wahai sahabat, tadi barusan datang malaikat Jibril menemuiku dan dia mengucapkan doa. Ya, wahai Muhammad, aminkan doa ini. Celakalah, ya, seseorang yang mendengar namamu disebutkan, dia tidak mau mengucapkan sholawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Summa qala raghima ammu imri'in dakhala alaihi syahru Ramadan summa kharaja wa lam yughfar lahu. Qul amin faqultu amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan. Dia menjalankan Ramadan, namun Ramadan ini berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, ucapkan amin ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengucapkan amin. Dan yang terakhir, raghima ammu imri'in adraka abawahi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqul amin faqultu amin. Dan celakalah seorang yang dia mendapati orang tuanya hidup atau salah satu orang tuanya hidup tapi tidak bisa menghantarkan dirinya masuk surga. Amin, kata Rasulullah SAW. Jadi surga itu ada di orang tua kita, ya. Maka hendaklah kita melazimi alzim qadamaiha, kata Rasulullah SAW. Ya, melazimi dirilah, berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Ya, entah kepada ayah kita yang masih hidup, kalau ayah masih hidup, ya, atau yang hidup dua-duanya, atau salah satunya, wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya dari Abu Bakar radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan dosa-dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala israku billah. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain. Dan dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqiyan fajalasa. Ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW bertumpu pada tongkatnya. Kemudian beliau duduk. Wa qala ala wa qala zur. Ya, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, dosa besar yang ketiga adalah yaitu perkataan dusta. Ya, berkata bohong. Au syahadat zur, atau persaksian palsu. Ya, fama zala yukarriruha hatta kuna laitahu sakata. Dan Nabi Muhammad mengulang-ulangi, wahai sahabat, ya dosa besar itu syirik kepada Allah, berdurhaka kepada orang tua, berkata bohong, bersaksi palsu. Beliau terus mengulanginya sampai sahabat ya berharap semoga beliau selesai mengulang-ulang ucapan tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian
Hadis yang terakhir dari pembahasan ini yaitu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Disebutkan dalam riwayat, ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari hadis Usaid bin Sa'di radhiyallahu an, qala baina nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun minan Bani Salamah. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima? Ya Rasulullah, ya, setelah kedua orang tuaku meninggal, apakah masih ada yang tersisa sesuatu perbuatan yang dengannya aku berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Ya Rasulullah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, nam. Waqala na'am, iya masih ada. Ya, yaitu yang pertama as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang pertama yaitu hendaknya engkau terus-menerus mendoakan kedua orang tuamu dan mohonkan ampun atas dosa-dosa yang diperbuat orang tuamu selama hidupnya. Ya, jadi kita tidak boleh berhenti mendoakan orang tua kita. Jangan mendoakan orang tua kita setahun sekali, setahun dua kali. Ya, ketika mau Ramadan atau ketika mau ada hajatan. Karena di Indonesia ini orang berziarah kubur itu rata-rata setahun sekali atau setahun dua kali. Ya, ketika mau masuk Ramadan, ya, atau ketika mau ada hajatan, itu baru datang ke kuburan orang tua. Ya, mendoakan di situ. Padahal mendoakan orang tua itu bukan hanya di kuburan, dimanapun. Selesai kita sholat, selesai kita zikir, jangan lupa doakan orang tua kita. Ya, hendaknya kita senantiasa terus mendoakan orang tua kita, ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, wa ing fadu ahdihima, ya, mim ba'dihima. Yang kedua adalah menjalankan perjanjian yang telah dibuat keduanya. Jadi kalau ada orang tua yang ada perjanjian atau ada muamalah yang belum terselesaikan, maka lanjutkan. Atau orang tua punya suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan, maka hendaknya teruskan kebaikan orang tua ini. Jangan sampai berhenti orang tua kita sudah meninggal. Sebagai contoh, ya, belum berapa tahun yang silam, orang tua ini, ibu bapak sudah meninggal. Di mana ibu bapaknya ini punya rumah yang biasa digunakan untuk membuat majelis taklim. Ya, biasanya membuat majelis taklim. Setiap sebulan sekali, sebulan dua kali itu undang ustadz untuk ngadain majelis taklim di rumah beliau. Ya, awalnya bapaknya meninggal, dilanjutkan oleh istrinya. Istrinya meninggal, tinggal anaknya. Ya, maka saya kumpulkan, saya nasihati untuk melanjutkan. Ya, kalau bisa lanjutkan seterusnya. Adapun masalah-masalah yang lainnya kita bantu bersama, kita jalankan bersama. Kemudian anak ini musyawarah dengan keluarga besarnya, dengan bibinya, dengan pamannya, ya, minta dukungan agar kebaikan orang tua ini terus berlanjut. Dan alhamdulillah sampai hari ini, walaupun sudah lama meninggal, kajian itu terus berjalan. Ya, kajian itu terus berjalan. Ya, setiap sebulan, dan itu tempatnya di Tangerang, ya, di Cipondoh. Alhamdulillah, ya, ini terus berjalan. Ini adalah contoh berbuat baik kepada orang tua. Kebaikan yang sudah dibuat orang tua, lanjutkan, teruskan. Jangan malah diberhentikan, ya, atau malah justru anak ini tidak mendukung kebaikan orang tuanya. Ya, nam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wasilatur rahmi alladzi la tusilu illa bihima. Ya, hendaknya yang ketiga adalah engkau terus menyambung tali silaturahmi yang dulu tidak tersambung kecuali perantara kedua orang tua. Artinya, ya, kalau orang tua punya karib kerabat, punya paman, punya adik, punya kakak, terus kita sambung silaturahim. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, hendaknya kita terus menyambung persaudaraan. Apalagi zaman sekarang udah zaman canggih. Ya, zaman ada WA, bikin grup, ya, grup keluarga besar, misalkan keluarga besar Pak Abdullah, gitu ya. Ya, keluarga besar Bani apa, misalkan Bani Fulan, begitu. Sehingga di situ terjalin komunikasi, terjalin yaitu persaudaraan. Jadi tetap kita harus menyambung tali silaturahim. Ya. Dan yang terakhir, wa ikramu shadiqihima. Hendaknya engkau terus-menerus memuliakan,
teman-teman kedua orang tuamu. Ya, memuliakan, menyambung silaturahim teman-teman kedua orang tuamu. Tentu orang tua kita punya teman. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, demi memuliakan istrinya Khadijah alaihissalatu wassalam, di mana Khadijah sudah meninggal duluan, setiap beliau menyembelih kambing atau setiap beliau mendapatkan daging, beliau mengutus, ya, sahabat, tolong ini berikan kepada teman-temannya Khadijah. Ya, tolong ini berikan kepada teman-temannya Khadijah, sampai Aisyah cemburu. Ya, nah, maka hendaknya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, tetap berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua kita, teman-teman saudara kita yang sudah meninggal. Ya, karena ini bentuk dari birrul walidain. Ya, bentuk dari berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, nam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, hadis yang menjelaskan tentang birrul walidain sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali, dan saya rasa cukup berapa hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar kita terus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagai orang yang mengaku Islam, sebagai orang yang mengaku bertauhid kepada Allah, maka hendaknya kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita selama hayat masih di kandung badan. Ya, dan juga kita tidak boleh berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan adalah kalian senantiasa terus menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yakin. Ya, apa itu makna al-yakin? Al-maut. Sebagaimana Imam Mujahid dan juga para ulama lain mengatakan al-yakin itu disebut maknanya ada kematian. Kenapa kematian itu disebut al-yakin? Karena al-maut, kematian itu diyakini pasti datang. Sesuatu keyakinan yang yakin seyakin-yakinnya kematian itu akan datang menjemput kita. Maka selama nyawa masih di kandung badan, hendaknya kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga berbakti kepada orang tua kita, ya, selama mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggalnya. Demikian cukup insyaallah ya yang kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu, dan juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting Allah istiqomahkan kita di atas agama Islam sehingga kita wafat di atas agama Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.